Selamat pagi Bapak Ibu, Oma Opa dan saudara-saudari sekalian. Selamat bertemu di Seduh Senin Teduh GKP Kampung Tengah. Hari ini kita akan mengambil tema berjudul pengharapan tidak mengecewakan. Adapun ayat Alkitab yang diambil dari Roma 5 ayat 3 sampai dengan yang kelima. Saya akan membacakan buat kita semua. Roma 5 ayat 3 sampai dengan 5, Lembaga Alkitab memberi judul hasil pembenaran. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bermegah dalam sengsara. Ini satu hal yang secara logika manusia tidak akan mungkin dapat kita lakukan. Tapi Tuhan bilang kita harus bermegah. Kalau kita baca di ayat yang awal bahwa kita mendapat kasih karunia. Ada satu hal yang Tuhan berikan sebelum Tuhan meminta kita untuk bermegah di dalam kesengsaraan. Sakit, mungkin lagi kurang biaya untuk hidup, sedang mengalami pilihan yang berat antara ya atau tidak, atau mungkin pergumulan dalam kehidupan pernikahan, hubungan dengan anak, dengan orang tua, ataupun banyak hal yang menjadi kesengsaraan kita dan Tuhan bilang kita harus bermegah. Tadi dikatakan bahwa saat kita mendapatkan kesengsaraan, Tuhan bilang kita harus bertekun. Apa yang Tuhan minta? Karena tanpa sadar kita harus menemukan titik poin apa yang Tuhan minta kita untuk bertekun dalam sengsara. Kita selalu bertanya, Tuhan mengapa saya bergereja tiap minggu? Tiap hari saya berdoa, tiap hari saya membaca Alkitab, saya memberikan persembahan. Mengapa kesengsaraan ini terjadi sama saya? Sebagai umat Kristen kita diminta Tuhan untuk bermegah. Bukan bertanya tentang mengapa saya sengsara, mengapa saya menderita. Ada hal poin yang secara pribadi pasti Tuhan izinkan sama kita terjadi. Itu tugas kita untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan bertanya, apa yang Tuhan mau berikan kepada saya di dalam sengsara ini? Mengapa sakit ini belum sembuh juga? Mengapa biaya yang dibutuhkan belum turun juga? Mengapa pertengkaran ini belum selesai juga? Saat kita duduk diam, lalu kita bertekun sama Tuhan, kita bertanya sama Tuhan, apa yang Tuhan mau. Disitulah kita akan mendapatkan jawabannya. Lalu di dalam proses itu, di dalam sengsara itu, Tuhan minta kita bertekun. Tetap berharap sama Tuhan. Berhenti bertanya dan terus mencari jawaban dari Tuhan. Karena Tuhan mau kita bertekun. Saat kita berhenti bertanya, disitulah Tuhan mulai memberikan jawabannya. Prosesnya bisa pendek, bisa sedang, bahkan panjang sekali. Semua itu tergantung Tuhan dan kita, bagaimana kita berkomunikasi sama Tuhan. Terkadang kita berpikir bahwa, oh ini jawaban Tuhan. Padahal Tuhan bilang, bukan itu jawabannya. Jawabannya yang lain. Jawabannya adalah dari saya, Tuhan bilang. Jawabannya bukan kita yang menentukan. Tapi terkadang kita menentukan jawaban sengsara itu sehingga kita tidak pernah mendapatkan jawabannya.
Di saat bertekun dan kita tetap bertahan sama Tuhan, ada satu hal yang kita dapat. Tahan uji. Jadi walaupun kita harus terus bertahan, terus bertekun, kita tidak akan pernah lagi mengeluh. Tidak akan lagi bertanya, tetapi kita bersyukur dan Tuhan bilang bermegah di dalam sengsara itu. Tahan uji akan muncul, tahan uji akan terbentuk, tahan uji akan semakin baik tiap hari. Dan kita akan menemukan apa yang Tuhan mau di dalam sengsara itu. Apa yang Tuhan mau kita ubah dalam hidup kita. Karena Tuhan mau kita hidup itu berubah oleh pembaharuan budimu. Bukan tetap di satu titik, tapi Tuhan bilang selalu naik dan terus naik. Dan prosesnya itu, salah satu yang Tuhan pakai adalah sengsara. Karena di Roma 8 ayat 28 dikatakan bahwa Tuhan akan pakai cara apa saja untuk kita semakin baik, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Di tahan uji tadi akan muncullah pengharapan. Dari mulai satu titik, dari mulai satu cahaya yang terlihat, dan semakin hari di saat kita bertahan untuk dalam ujian itu, pengharapan itu akan semakin besar. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Jangan pernah berharap bahwa, orang itu diberkati Tuhan dengan cara A. Tuhan pasti memberkati saya dengan cara A. Orang itu diberkati dengan cara B. Tuhan pasti memberkati saya dengan cara B. Cara Tuhan selalu unik. Selalu berbeda satu hal, satu orang dengan orang yang lain. Tapi yang pasti, saat bertekun dalam sengsara, saat tahan uji di dalam sengsara, saat pengharapan itu mulai muncul, tidak pernah mengecewakan. Bagaimana kita tidak akan kecewa? Tetap berharap sama Tuhan. Jangan mengatur jawaban yang akan kita dapat. Kuncinya adalah berserah dan bersyukur bahwa sengsara itu Tuhan berikan, sengsara itu Tuhan izinkan karena ada yang Tuhan mau kita koreksi. Kita akan semakin naik dan semakin naik dan semakin naik, dan di saat kita naik, kita akan tahan uji. Kenapa? Karena di dalam sengsara itu kita diperbaharui, kita diperbaiki lagi dalam hubungan kita sama Tuhan, dan yang pasti juga hubungan kita sesama manusia. Cara Tuhan selalu unik. Kesaksian orang lain itu bisa menguatkan. Tapi cara Tuhan untuk memberikan kita jalan keluar itu selalu unik dan selalu baru. Setiap hari, setiap bulan, bahkan setiap tahun. Jangan pernah berhenti berharap. Bahkan di saat pengharapan itu pun mungkin tidak akan terlihat, teruslah berharap. Karena Tuhan bilang pengharapan itu tidak mengecewakan. Baik Bapak Ibu, rasakan sukacita Tuhan di dalam sengsara itu. Tempatkan Tuhan di tempat yang terbaik di dalam hidup kita, dan biarkan Dia memimpin kita di dalam sengsara sehingga kita bisa bermegah dan mendapatkan pengharapan yang tidak akan mengecewakan. Semoga hari ini Tuhan memimpin keseharian kehidupan kita, di dalam segala kehidupan kita, di dalam sengsara kita yang Tuhan izinkan. Sebelum kita mengakhiri Senin Teduh ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sengsara itu Tuhan izinkan. Di awal terkadang kami bertanya, mengapa kami harus sakit? Mengapa kami harus kekurangan biaya? Mengapa kami harus bertengkar? Mengapa kami harus ini? Mengapa kami harus itu? Tapi biarlah Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan yang terus belajar mengikuti maunya Tuhan, kami boleh bermegah di dalam sengsara kami, di dalam kehidupan kami untuk tetap terus bertekun, berharap sama Tuhan,
terus bertekun, bersyukur di dalam kesengsaraan yang diizinkan Tuhan, karena kami percaya bahwa di dalam sengsara itu Tuhan terus menyertai kami. Sehingga di dalam ketekunan itu kami menjadi tahan uji. Di dalam tahan uji itu iman kami semakin bertumbuh, karena firman yang kami tahu itu menjadi nyatanya di dalam kehidupan kami. Dan di saat kami tahan uji, Tuhan menjanjikan suatu pengharapan yang tidak mengecewakan. Dan itulah berkat terbesar yang Tuhan berikan buat setiap kami. Ampuni kami yang sering bertanya, mengapa kami harus sakit? Mengapa kami harus bertengkar? Mengapa sengsara ini diizinkan buat kehidupan kami? Tapi biarlah di dalam kehidupan kami yang sedang dalam kesengsaraan, pengharapan Tuhan tidak mengecewakan. Dan kami terus menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kami di tempat yang terbaik. Dan kami selalu bersyukur. Terima kasih dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur atas sengsara yang Tuhan berikan. Amin. Sampai di sini Bapak Ibu, Oma Opa dan saudara sekalian, kiranya firman Tuhan terus menyertai kita di sepanjang minggu ini. Sampai bertemu di Senin Teduh berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.